Suaranya putus-putus. Halo? Ya, lanjut. Halo, halo, ya lanjut. Silakan dilanjut. Lanjut, pertanyaannya dilanjut. Cukup 4 saja, Pak. 4 pertanyaan ya tadi ya? Apa, Pak? 4 pertanyaan. Kamu ada 4 pertanyaan? Iya. Iya. Saya jawab pertanyaan pertama tadi ya, tentang Ordo Protestan tadi ya. Gerakan Walden. Oh, gerakan Walden ya. Mengenai gerakan Walden itu kenapa tidak diperbolehkan membawa uang seperti itu ya? Ya, kenapa tidak membawa uang? Karena pada zaman itu mereka belajar kepada zaman Rasul. Kita ingat bahwa pengaruh dari abad pertama sampai abad ketiga itu sangat mempengaruhi ajaran Katolik. Di mana ketika mereka melayani, mereka tidak membawa uang seperti yang diajarkan oleh Yesus, oleh rasul-rasulnya pada zaman itu. Mereka tidak membawa bekal, karena itu ajaran dari gereja mula-mula, seperti Petrus, seperti Yohanes, termasuk Irenaeus, ya, tokoh-tokoh bapak gereja. Dalam pelayanan mereka tidak diperbolehkan membawa uang. Halo? Jelas? Jelas harapan yang pertama? Iya, Pak. Iya, Pak. Saya dengar ya. Ya, jadi intinya seperti itu, karena ajaran dari para rasul, ajaran dari gereja mula-mula. Terus pertanyaan yang kedua bagaimana tadi? Dari Mana? Ya, Pak. Halo, pertanyaan nomor 2 tadi apa? Pertanyaan nomor 2 yang tentang bidat itu, Pak. Yang order Ignatius. Ignatius. Maksudnya kan di situ dia bermaksud untuk dilihat, maksudnya kalau dihubungkan dengan keadaan yang sekarang, ya kalau Protestan itu kan bukan orang-orang yang menurut kita nggak termasuk bidat, tapi kenapa? Maksudnya bidat seperti apa maksudnya? Oh, gini, kalau di dalam ajaran Katolik, ketika ada pengajaran yang berbeda dengan Katolik, itu dianggap bidat. Siapapun, Katolik akan menganggap di luar dari dia adalah bidat. Apapun alirannya itu bidat. Oh, soalnya saya perhatikan kan Pak di Ordo Dominikan. Kalau di Ordo Dominikan itu bidat itu dijelaskan sebagai orang yang tidak hidup suci. Nah, sedangkan kalau sekarang kita lihat dari kehidupan kita, misalnya orang-orang Protestan itu ya bukan, yang nggak termasuk orang yang tidak hidup suci. Makanya kan Ya, sebenarnya pada zaman itu lebih dikenal namanya reformasi ya. Protes, menyatukan protes atau reformasi sebelum adanya Luther. Itu kan yang terjadi ordo itu sebelum adanya Martin Luther. Jadi itu sebenarnya satu serangan kepada Katolik, bagaimana mereka hidup suci, hidup bertarak, hidup beraskese. Jadi bagi orang Katolik, itu mereka anggap itu sebagai bidat, karena menyimpang dari ajaran Roma Katolik. Seperti itu. Paham ya? Tapi mereka itu punya pengaruh. Memang beberapa konsili-konsili yang dilakukan ketika ada pengajaran yang menyimpang, terutama tentang Kristus, bagaimana kemanusiaan dan ketuhanan Kristus itu disalahgunakan, disalah mengerti oleh gereja, itu dianggap bidat. Misalnya Yesus itu sebagai manusia kedua yang setingkat nomor 2, lalu Roh Kudus setingkat yang ketiga, Bapa nomor 1. Ketika ada penyimpangan tentang Tritunggal yang tidak menyatakan keesaan atau Allah bertingkat, itu juga bidat. Jadi pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan pengajaran yang tidak sesuai dengan iman Kristen,
yang dirumuskan pada zaman itu dalam konsili, termasuk Tritunggal, itu dikatakan bidat. Seperti itu, jelas? Oh iya. Ya. Jadi bagi orang Katolik itu namanya bidat. Sekarang pertanyaan ketiga tadi apa? Nomor 3? Itu agak kembali ke belakang sih Pak, soalnya saya masih kurang paham tentang abad ke-14. Yang di buku artikel yang saya baca ini, katanya orang Kristen Yahudi itu memperjuangkan Taurat sebagai syarat keselamatan. Nah, ini juga saya masukkan ke dalam tanggapan saya. Nah, apakah ini benar bahwa Taurat itu benar-benar sebagai syarat keselamatan? Untuk Yahudi maksudnya ya? Ya, untuk orang Kristen Yahudi. Ya, orang Kristen yang Yahudi. Jadi pada zaman itu ada orang Yahudi yang mengajarkan tentang Taurat yang dikenal dengan agama Yahudi. Ada juga orang Kristen namanya Nasaren. Nasaren itu orang Kristen tapi Yahudi, tapi lebih mengajarkan tentang Nasaren, yaitu beriman kepada Yesus, seperti itu. Itu namanya Nasaren. Jadi memang ada dua kubu. Ada Yahudi yang agama Yahudi, tapi ada orang Yahudi tapi Kristen, itu lebih kepada Nasaren, iman kepada Yesus. Mereka sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tinggal menantikan Tuhan yang kedua kali. Itu ada yang diajarkan oleh Paulus. Nah, waktu Antioquia pertama kali orang mengenal Kristen di Antioquia. Tapi sebagian orang Yahudi memang masih mengajarkan Taurat sampai hari ini. Sampai hari ini mereka percaya bahwa keselamatan hanya melalui Taurat, dan mereka sedang meyakini tentang Mesias yang datang sebagai raja. Jadi bagi mereka itu Mesias itu harus sebagai raja, punya pemerintahan. Yaitu nanti yang akan dipakai oleh Antikris, oleh 66 Antikris untuk menyiksa bangsa Israel 3,5 tahun lamanya. Ya, seperti itu. Ya, ini kita sudah di penghujung. Nanti kita akan ke sana. Nanti akan ada penghakiman Antikris akan menguasai, dan sepertiga dari bangsa Israel akan bertobat dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Itu akan digenapi nanti di akhir zaman. Tapi pada zaman itu mereka ya masih mengakui apa itu Taurat. Sebagian dari orang Yahudi, enggak semua. Sebagian dari Yahudi masih mengakui Taurat itu sebagai ajaran keselamatan. Sudah jelas? Apakah udah jelas atau belum? Iya, Pak. Iya, Pak. Ada pertanyaan keempat? Kemudian pertanyaan saya itu tentang yang ajaran aliran gnostik. Nah, di buku yang saya baca ini juga katanya ajaran atau aliran gnostik itu agak berlawanan dengan azas-azas imam Kristen. Nah, yang mau saya tanyakan, mengapa ada ini Gimana ajaran Gnostik? Kenapa ajaran Gnostik?